Salam investasi untuk rekan-rekan semua. Salam jumpa kembali kita di Investa News. Kali ini kita akan membahas atau melakukan evaluasi untuk kinerja reksadana jenis saham ya, jenis reksadana saham sepanjang 1 bulan per tanggal 31 Maret 2022. Jadi untuk evaluasi kali ini kita akan melakukan terlebih dahulu screening terhadap 3 kinerja yang terbaik ya dari sisi return-nya untuk sepanjang 1 bulan terakhir. Nah, di sini untuk screening sudah kita lakukan, bisa diperhatikan oleh rekan-rekan. Kita melakukan screening untuk reksadana saham dengan kinerja 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir yang tertinggi. Nah, di sini kita untuk melakukan evaluasi kita akan mengambil 3 reksadana saham ya dengan AUM di atas 100 miliar, rekan-rekan ya, di atas 100 miliar. Jadi bisa kita perhatikan untuk dana kelolaan di sini bervariasi, ada yang 87, 115, terus 68 miliar, 312 miliar, bahkan mencapai 1,99 triliun atau 2 triliun. Nah, di sini kita coba batasi dulu untuk proses evaluasinya. Jadi evaluasi hanya kita ambil untuk 3 reksadana kinerja tertinggi dalam 1 bulan dengan AUM di atas 100 miliar atau dana kelolaan di atas 100 miliar. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di atas 100 miliar ya teman-teman, setelah kita melakukan screening berdasarkan kinerja yang terbaik dalam 1 bulan terakhir, maka kita akan pick up nih, kita akan ambil ada reksadana KISI Equity Fund, reksadana Asmor Dana Ekuitas Prima, reksadana Asmor ya, Dana Progresif Nusantara, dan reksadana BNI AM Mahogani. Jadi ada 3 reksadana saham yang akan kita evaluasi. Jadi di sini juga sudah kita lakukan download atau pengunduhan terhadap prospektus dan fund fact sheet. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi kinerja, sebenarnya kita perlu perhatikan 2 dokumen utama ya rekan-rekan, yaitu prospektus dan fund fact sheet. Jadi kita download dulu ada 3 produk reksadana di sini, yaitu untuk KISI Equity Fund, Asmor Dana Progresif Nusantara, dan BNI AHEM Mahogani. Nah, di sini kita akan lihat ya, yang pertama adalah reksadana KISI Equity Fund ya. KISI Equity Fund bisa kita lihat dari prospektusnya. Ya, sebelum kita melakukan evaluasi, di sini juga rekan-rekan dan teman-teman sekalian juga perlu aware ya. Kita di sini status disclaimer on nih. Disclaimer on artinya materi tulisan atau presentasi yang kita lakukan ini hanya sekedar memberikan informasi ya, dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Artinya ini termasuk reksadana ya. Dan tentunya keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal atau rekan-rekan sekalian dalam berinvestasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke reksadana KISI ya. KISI, prospektusnya kita. Nah, di sini kita kenapa perlu melihat dulu ya teman-teman, rekan-rekan, melihat prospektus reksadana KISI Equity Fund. Di sini kita sebenarnya perlu memperhatikan terkait tujuan dan kebijakan investasinya. Karena di saat kita melakukan evaluasi, tentu kita harus tahu dulu nih, ini reksadana KISI Equity Fund ini apakah sesuai nggak dengan nanti kita melakukan evaluasi di informasi yang ada di dalam fund fact sheet. Jadi kita coba perhatikan di sini untuk di prospektus bahwa tujuan investasi dari KISI Equity Fund bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi. Ya, jadi sudah kelihatan jelas ya bahwa tujuannya adalah untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya terkait kebijakan investasi di mana KISI Equity Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80%. Ya, minimum 80% dan maksimum 100% dari
nilai aktiva bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri dan minimum 0% dan maksimum 20% dari NAB atau nilai aktiva bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik dalam maupun luar negeri dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, untuk tujuan investasinya tadi sudah dinyatakan bahwa tujuannya untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang. Dan selanjutnya terkait kebijakan investasinya, di sini juga diperhatikan bahwa minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas. Ya, artinya yang mayoritas adalah penempatan pada efek bersifat ekuitas dalam hal ini saham dan minimum 0% dan maksimum 20% ya. Ini penempatan pada efek bersifat utang dan juga instrumen pasar uang dalam negeri. Jadi yang sedikit porsinya itu pada penempatan surat utang dan juga efek pasar uang atau surat utang dalam negeri. Nah, selanjutnya terkait proses evaluasi maka kita perlu memperhatikan dokumen yang satu lagi yaitu fund fact sheet, rekan-rekan ya. Perlu memperhatikan fund fact sheet. Nah, ini fund fact sheet yang diterbitkan dengan acuan per tanggal ya, per tanggal terakhir itu tanggal 31 Maret 2022. Ya, 31 Maret 2022. Artinya kita mau melakukan evaluasi atas kinerja sebulan terakhir nih ya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat teman-teman ya, di sini dinyatakan investment objektif ataupun juga sebagai tujuan investasi, di mana Kisi Equity Fund has a purpose to generate maximum long-term capital appreciation by investing in Indonesia's equity. Jadi bisa kita cek tadi dengan prospektusnya. Ya, tidak ada perbedaan ya, menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi. Jadi sesuai informasi yang ada di dalam prospektus dengan informasi yang ada di dalam fund fact sheet. Nah, selanjutnya setelah pola investasi dilakukan oleh manajer investasi, dalam hal ini oleh Kisi Asset Management, bisa kita perhatikan teman-teman kebijakan investasinya ya. Nah, kebijakan investasi di sini dilihat bahwa penempatan pada ekuitas minimal 80%, maksimal 100%, dan di money market minimal 0%, maksimal 20% ya. Walaupun tadi sebenarnya di prospektusnya dinyatakan bisa melakukan penempatan di surat utang juga. Nah, namun dalam hal ini bisa kita perhatikan bahwa dari sisi manajer investasinya lebih prefer ya hanya fokus kepada dua aset kelas, yaitu equity dan money market. Nah, berdasarkan kebijakan investasi yang sudah ditetapkan oleh manajer investasi, maka bisa kita lihat per akhir bulan Maret tersebut bahwa porsi saham ataupun ekuitas itu ada pada posisi 90,6%, ya. Sedangkan pada pasar uang atau money market sebesar 9,4%. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu porsi yang moderat ya, teman-teman ya, moderat ya. Karena batasan minimum 80, maksimal 100, artinya kalau di bawah 90 bisa katakan konservatif, di atas 90 sampai 100 berarti kita katakan agresif ya, karena sahamnya artinya lebih banyak ya, lebih dominan, semakin dominan, dan sedangkan di bawah 90 artinya porsi sahamnya semakin ya agak kurang dominan, walaupun sebenarnya tidak boleh ya dari sisi ketentuan atau peraturannya untuk reksadana saham itu tidak boleh penempatan pada sahamnya di bawah 80%, teman-teman. Ya, tidak boleh di bawah 80%. Jadi di sini bisa kita lihat untuk penempatan di aset kelas saham untuk di atas 90 bisa dikatakan sebagai sesuatu yang agresif dari posisi manajer investasinya. Untuk di bawah 90% artinya dari sisi manajer investasinya memiliki strategi yang agak konservatif seperti itu ya. Nah, namun dilihat di sini dengan portfolio allocation di sahamnya di atas 90 sedikit, nah ini sebenarnya ya moderat agak agresif sedikit lah seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ya rekan-rekan untuk penempatan pada efeknya. Nah, di sini untuk penempatan pada efek hanya berupa informasi alfabet ya, jadi bukan berdasarkan persentase.
Namun sebenarnya ini adalah top 10 ya, top 10 artinya 10 saham yang terbesar lah secara persentase yang ada di dalam reksadana KISI Equity Fund ya. Ada ADMR, ada ASI, ada BBCA, ada BBNI, BBRI ya, ada BMRI, DOIT, ESA, MDKA, Telkom ya. Bahkan jika kita perhatikan dari efek-efek yang ada dalam top holding ini, artinya porsi di sektor keuangan ini cukup dominan karena di sini ada sekitar 4 bank ya, 4 bank yang menjadi underlying dari reksadana KISI Equity Fund. Nah, selanjutnya terkait kinerja satu bulan terakhir, untuk 1 bulan terakhir bisa kita perhatikan kinerjanya mencapai 7,8%, ya lebih tinggi dari benchmarknya sebesar 3,8%. Nah, di sini sebagai catatan, untuk benchmark yang ditetapkan oleh KISI Equity Fund, mereka menggunakan benchmark adalah LQ45. Ya, LQ45. Jadi benchmark di sini merupakan kinerja dari indeks LQ45 yang menjadi acuan untuk melihat apakah kinerja KISI Equity Fund lebih baik ataupun kurang baik dibandingkan benchmark-nya. Nah, namun dari catatan yang ada dalam tabel kinerja ini bisa kita lihat bahwa untuk 1 bulan terakhir kinerja dari KISI Equity Fund lebih baik ya dibandingkan benchmark-nya itu LQ45, di mana KISI Equity Fund sebesar 7,8%, sedangkan benchmark-nya sebesar 3,8%. Ya, dan kita bisa perhatikan juga untuk 3 bulan terakhir termasuk lebih baik ya dibandingkan benchmark. 6 bulan terakhir, setahun terakhir, bahkan since inception juga masih lebih baik dibandingkan benchmark-nya. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan untuk grafiknya ya teman-teman ya. Untuk grafiknya bisa kita lihat untuk kinerja dari KISI Equity Fund dibandingkan LQ45 sebagai benchmark-nya, walaupun di awal ya sempat agak bisa dikatakan di bawah indeks, di bawah benchmark, namun dalam jangka panjang ya hampir 3 tahun ini bisa kita perhatikan bahwa kinerja KISI Equity Fund-nya mengalami peningkatan yang cukup baik ya, artinya pada sepanjang 3 tahun ini bisa kita lihat semakin besar nih peningkatan kinerjanya dibandingkan benchmark-nya. Ya, bahkan juga secara volatilitas juga tidak begitu tinggi. Volatilitas ini bisa kita lihat dari seberapa besar sih deviasi range antara kinerja reksadananya dengan kinerja LQ45-nya. Jadi kalau semakin jauh, ya artinya semakin tinggi volatilitasnya teman-teman. Dan semakin tinggi volatilitasnya, artinya semakin tinggi juga risikonya. Ya, jadi bisa kita lihat dengan tingkat volatilitas yang semakin rendah, ya yang rendah untuk KISI Equity Fund ini artinya dia memiliki tingkat risiko yang tidak begitu tinggi lah dibandingkan LQ45-nya seperti itu. Jadi untuk evaluasi kinerja reksadana, nah ini sebenarnya tidak hanya kita berfokus kepada return nih teman-teman. Perlu juga kita memperhatikan juga terkait dengan tingkat risiko atau tingkat volatilitas. Ya, yang tentunya nanti ke depan kita akan lebih lengkapi kembali, lebih komprehensif untuk melakukan evaluasi terkait kinerja reksadana ya, baik reksadana saham ataupun campuran, pendapatan tetap ataupun pasar uang. Nah, ini untuk yang evaluasi kita atas reksadana KISI Equity Fund ya. Nah, selanjutnya kita juga mau melakukan evaluasi untuk reksadana yang selanjutnya yaitu Asmor Dana Progresif Nusantara ya. Asmor Dana Progresif Nusantara. Ini coba kita lihat ya. Yang pertama kita perhatikan ini adalah prospektusnya terlebih dulu teman-teman. Prospektusnya terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Nah, di sini di prospektus Asmor Dana Progresif Nusantara ya. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk tujuannya ya. Tujuannya bisa dilihat Asmor Dana Progresif Nusantara bertujuan memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada yang sedikit unik ya untuk reksadana Asmor Dana Progresif Nusantara, jadi memungkinkan nih untuk melakukan peluang untuk investasi di perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi kecil ya,
bisa kita perhatikan ada sesuatu yang unik, artinya menjadi bagian dari strategi manajer investasinya. Nah, selanjutnya terkait dengan kebijakan investasinya, bisa kita perhatikan ya teman-teman. Di sini Asmor Dana Progresif Nusantara akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% dari NAB dan maksimum 100% dari NAB pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada lagi ketentuan ini dengan ketentuan ya, dengan ketentuan minimum 50% dari efek bersifat ekuitas tersebut adalah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkapitalisasi kecil. Ya, berkapitalisasi kecil dengan kapitalisasi pasar sebesar 30 triliun rupiah atau kurang. Ya, dan minimum 0% dari NAB dan maksimum 20% dari NAB pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek ya, efek bersifat utang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai catatannya ya, teman-teman, rekan-rekan, di mana besaran 30 triliun di atas didasarkan pada formula 0,75% kali nilai total kapitalisasi pasar ya pada saat Asmor Dana Progresif Nusantara dibentuk. Dalam hal nilai total kapitalisasi pasar mengalami perubahan, maka angka tersebut akan menyesuaikan dengan tetap menggunakan formula di atas. Jadi ini ada kebijakan yang lebih mengkerucut ya, artinya lebih spesifik terkait dengan pengelolaan reksadana Asmor Dana Progresif Nusantara. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan informasi dari prospektus terkait tujuan dan kebijakan investasi tersebut, maka kita untuk evaluasi kita bisa melihat di fund fact sheet-nya ya rekan-rekan ya. Di fund fact sheet Asmor Dana Progresif Nusantara ya. Nah, ini untuk fund fact sheet-nya Asmor Dana Progresif Nusantara, kita bisa lihat mengacu ke informasi pertanggal 31 Maret 2022 ya. 31 Maret 2022 ya. Nah, di sini kita coba sebelum kita mengevaluasi kinerja, kita coba lihat dulu ya rekan-rekan ke tujuan dan kebijakan investasi ya. Nah, tujuan investasi tadi kan sudah diinformasikan ya, tujuan investasinya reksadana Asmor Dana Progresif Nusantara bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal jangka panjang ya, melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan berkapitalisasi kecil. Nah, ini implementasinya tentunya ada di dalam kebijakan investasi. Nah, kebijakan investasinya di sini memang tidak dispesifikkan ya, tidak ditunjukkan secara spesifik, dia masih berupa informasi yang umum. Ya, informasi umumnya itu adalah penempatan pada ekuitas 80% sampai 100%, sedangkan di instrumen pasar uang 0 sampai 20% ya. Nah, di mana sekarang pada realitanya ya penempatan yang sudah dilakukan oleh manajer investasi Asmor yaitu pada saham sebesar 92,54%, sedangkan pada instrumen pasar uang sebesar 7,46%. Nah, artinya untuk reksadana saham Asmor ini kita katakan sebagai reksadana yang agak-agak agresif ya, moderat agresif ya, karena dia di atas 90% ya, dari 90% menuju ke 100%. Nah, selanjutnya bisa kita perhatikan juga untuk yang menjadi underlying-nya nih, menjadi underlying dari reksadana Asmor, yaitu ada Adaro Energi Indonesia, ada Astra Internasional, ada Bank Sentral Asia, Bank Jago, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Persero, Surya Esa Perkasa, Telekomunikasi Indonesia Persero, dan Vel Indonesia atau Inco ya dulunya ya. Nah, ini juga bisa kita lihat dominannya sih ada di sektor keuangan ya teman-teman ya, di perbankannya cukup dominan ya. Nah, untuk kinerja 1 bulan terakhir bisa kita perhatikan kinerja 1 bulan terakhir di atas indeks acuan ya, di atas indeks acuan. Jadi artinya dia memiliki kinerja yang lebih baik kepada indeks yaitu sebesar 7,13%. Ya, 7,13%, di mana indeks acuannya sebesar 2,66%.
ya, sehingga selisihnya ada eh, return sebesar 4,47% lebihnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang 3 bulan bisa kita katakan, kita perhatikan di sini masih lebih baik ya, 6 bulan juga lebih baik dibandingkan indeks acuannya, year to date juga, walaupun kalau kita perhatikan untuk di 1 tahun ya, 1 tahun kinerjanya mengalami penurunan nih, ada penurunan ya, 1 tahunnya negatif, 3 tahunnya negatif ya selisihnya ya, artinya kinerja reksadananya ada di bawah kinerja indeks acuan, demikian juga yang 5 tahun ya, karena di sini bisa kita perhatikan sejak peluncurannya kinerjanya selisihnya memang masih tetap menguntungkan positif, namun dia bisa kita perhatikan mungkin terjadi keuntungan yang lebih baik dibandingkan indeks ini mengecil gitu. Bisa kita lihat dari grafiknya di sini ya. Pada awal-awal memang kinerja reksadana Asmor Dana Progres Nusantara ini bisa kita lihat semakin bagus ya, semakin positif ya. Namun sejak tahun 2020, nah ini sejak 2020 mungkin terjadi sedikit apa ya, sedikit ya sebenarnya sudah termasuk cukup ini ya, cukup dalam ya mungkin ya. Artinya secara loss periode jangka pendeknya cukup dalam ya, artinya keuntungan semakin mengecil dan sejak sampai tahun ini ya untuk kinerjanya sudah mulai meningkat lagi nih. Artinya dia berusaha untuk memberikan kinerja yang di atas indeks ini lebih semakin baik lah seperti itu. Ya, jadi ini evaluasi kita untuk kinerja reksadana Asmor Dana Progres Nusantara. Nah, ya, sekaligus juga bisa kita perhatikan ya, teman-teman, rekan-rekan di sini juga kita lihat sih untuk tingkat deviasinya ini sangat tinggi ya, artinya volatilitasnya sangat tinggi. Jadi ya tentunya bisa kita katakan dengan volatilitas yang cukup tinggi, artinya tingkat resikonya juga semakin apa ya, semakin tinggi juga ya. Ya walaupun diharapkan sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan kinerja reksadana Asmor juga akan semakin membaik dibandingkan indeks benchmarknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke reksadana yang ketiga ya. Kita akan melakukan evaluasi untuk reksadana yang ketiga yaitu BNI AM Mahogani ya. BNI AM Mahogani. Kita coba perhatikan dulu untuk prospektus BNI AM Dana Saham Mahogani. Nah, di sini bisa kita perhatikan dulu ya, teman-teman, rekan-rekan, yaitu terkait dengan tujuan investasi dan kebijakan investasinya. Ya, untuk tujuan investasinya bisa kita perhatikan untuk memberikan pertambahan nilai investasi yang kompetitif dalam jangka panjang. Ya, sedangkan kebijakan investasinya akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% dan maksimum 100% dari NAB pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri, dan minimum 0% dan maksimum 20% dari NAB pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri dan atau instrumen pasar uang dalam negeri dan atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi kalau secara overall sebenarnya sih kita perhatikan untuk tujuan kebijakan investasi untuk 3 reksadana saham ini sebenarnya nggak jauh berbeda ya rekan-rekan ya. Mungkin yang tadi agak berbeda itu untuk yang reksadana yang Asmor ya, yang Asmor ada suatu strategi tertentu lah, strategi yang lebih spesifik yang mungkin tujuannya untuk tentunya meningkatkan kinerja reksadananya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat prospektus BNI Mahogani, kita mau melihat fund fact sheet-nya. Nah, di sini untuk fund fact sheet-nya bisa kita lihat tujuannya masih sama ya, bertujuan untuk memberikan pertambahan nilai investasi yang kompetitif dalam jangka panjang. Artinya masih sama dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam prospektusnya, seperti itu. Dan kebijakan investasinya tentunya masih sama. Dan di sini bisa kita lihat ya rekan-rekan, untuk penempatan ya per akhir Maret 2022 ya, 31 Maret 2022, di mana penempatan pada sahamnya, aset kelas berupa sahamnya itu sebesar 85%. Sedangkan pada non sahamnya ya, non sahamnya artinya pada efek kas dan atau efek lain gitu sebesar 15%.
Nah, di sini bisa kita lihat berarti penempatan pada sahamnya di bawah 90% ya, karena 85%, dan tentunya di sini bisa kita lihat agak agak sedikit moderat ke konservatif nih untuk pengelolaan reksadana sahamnya. Sebab artinya kalau nanti kinerja indeks ya, kinerja indeks cukup agresif, tentunya agak bisa dikhawatirkan kinerja BNI ini ke depannya akan kurang begitu bisa mengejar nih indeksnya. Namun sebaliknya, kalau ternyata kinerja IHSG ternyata mengalami penurunan ya, berkebalikan gitu, mulai penurunan, nah tentunya kinerja reksadana saham BNIM ini tentu akan lebih bertahan untuk tidak turun lebih dalam dibandingkan indeksnya, IHSG-nya seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa kita lihat untuk efek-efek yang menjadi underlying dari portofolionya, itu ada saham Adaro, ada Astra, ASI, BBCA, BNI, BBRI, ESA, MBSS, MDKA, SMGR, dan Telkom ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang keuangan sih masih memiliki peranan ya untuk reksadana saham BNI AM Mahogany. Nah, selanjutnya bisa kita lihat untuk kinerjanya ya, untuk 1 bulan terakhir ya, dia memiliki kinerja yang positif ya, 7,1%, lebih besar dibandingkan benchmark yang sebesar 2,66 ya. Dan demikian juga yang 3 bulan, 6 bulan ya, 1 tahun. Namun yang 3 tahun di sini, nah ini kinerjanya kelihatannya nih di bawah kinerja benchmark nih ya, hampir sama yang sejak peluncuran ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya di grafiknya ya. Pertama, untuk kinerja reksadananya cukup agresif, namun rupanya di sini ya sempat slowing down dan ya meningkat kembali sih gitu, meningkat kembali. Artinya ya diharapkan sih ke depan juga bisa lebih baik lah untuk kinerja reksadana saham BNI Mahogany-nya. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk deviasinya atau volatilitasnya sebenarnya tidak terlalu tinggi sih teman-teman. Artinya secara resiko tidak begitu tinggi ya. Ya tentunya diharapkan kenaikan tersebut akan lebih solid ya untuk reksadana BNI AM Mahogany seperti itu. Dan tentunya nanti kita ke depan mencoba akan lebih memberikan informasi terkait tingkat risiko ataupun gambaran risiko dari reksadana ya, kinerja reksadana, artinya memperhitungkan juga standar deviasi untuk pergerakan harganya nih, sehingga bisa menjadi acuan ataupun gambaran untuk rekan-rekan dalam berinvestasi di reksadana. Kita rasa cukup sekian ya untuk evaluasi reksadana saham untuk periode per bulan Maret. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, dan juga untuk evaluasi di jenis reksadana yang lain. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Salam investasi, sampai ketemu kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih.